Baik, kita jumpa kembali di tutorial SPSS ya, atau pelatihan SPSS. Kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi ya. Ini kelanjutan dari materi yang sebelumnya ya. Analisis korelasi, saya akan buka dulu SPSS-nya. Ini materi yang sebelumnya ya. Ini saya simpan dulu supaya jadi blank ya. Ini file, kita bisa langsung file new data. Ini juga bisa ya. Ini udah disimpan. Ini kita close. Simpan, yes. Nah, simpannya di mana? Silakan ini katakanlah analisis deskriptif. Save. Oke, ini kita kembali ke menu SPSS ya. Ini data view dan ini ada variable view ya, seperti sebelumnya ya. Kita buka lagi modul yang ini, modul sebagai panduannya ya. Kita lanjutkan ke analisis korelasi ya. Analisis korelasi. Oke. Ya. Ini ya, ini analisis korelasi. Itu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan di antara dua variabel atau lebih. Nah, hubungan variabel itu ada yang sifatnya searah, ada yang sifatnya juga ada yang sifatnya dua arah ya. Kemudian ada yang searah ataupun yang berlawanan arah. Jadi ini perlu Anda ketahui dulu ya. Kalau hubungan yang searah itu hubungan, misalnya ada dua variabel antara X dan Y, maka hubungan searah itu hanya menghubungkan dari X ke Y saja. Kalau hubungan dua arah itu menghubungkan dari X ke Y dan kebalikannya, yaitu dari Y ke X. Itu hubungan dalam analisis korelasi. Nah, di sini juga ada mendefinisikan bahwa hubungan antara dua variabel itu ada yang searah atau yang terbalik ya. Jadi ini menyatakan misalkan searah itu kalau X-nya naik, Y-nya naik. Kalau yang terbalik itu X-nya naik, Y-nya turun gitu. Misalnya hubungan antara harga premium dengan daya beli masyarakat. Semakin tinggi harga premium, maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Nah, itu berarti hubungan kedua variabel itu terbalik ya. Atau dalam dunia pendidikan misalkan kecemasan dengan hasil belajar. Semakin siswa itu cemas dalam belajar, maka prestasinya juga akan, saya kira, turun ya. Jadi itu kecemasannya naik, hasil belajarnya akan turun. Itu hubungan yang terbalik. Kalau hubungan yang searah itu dua-duanya kalau naik, kalau turun satunya juga akan turun. Baik, kita langsung saja ke ini. Anda tinggal membacanya ya di modul ini secara detail. Kita langsung ke latihan saja. Di sini ada soal. Ada soal tentang contoh ini ya. Diketahui dua data hasil ujian matematika sebagai berikut. Tes pertama itu 75, 65, 55 dan seterusnya, dan tes kedua 85, 77 dan seterusnya. Nah,
kita ingin mengetahui apakah ada hubungannya antara tes pertama dengan tes yang kedua ini. Nah, itu kita lihat kira-kira ini datanya apakah nominal, ordinal, interval atau rasio ini kalau hasil ujian atau hasil tes ini. Ini datanya termasuk rasio ya. Dasarnya termasuk rasio, jadi kita bisa menggunakan uji korelasi product moment ya atau person ya, seperti itu. Oke, kita komputasi seperti biasa, kita buka SPSS, kemudian di variable view itu misalkan ini X, labelnya itu tes pertama, kemudian Y itu tes kedua ya. Ini karena tes pertama itu tidak ada spesifikasinya, maka tidak memerlukan kolom values. Kita buka data view. Baik, kita komputasi dulu ya. Nah, ini datanya kita ketik. Nah, ini 75, 65, 55 dan seterusnya. Jadi 75, 65, di sini 75, 65 dan seterusnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan konversi data ini ke Excel ya. Oke, saya akan copy dulu di Excel, copy, kemudian buka Excelnya. Ya, new book. Ya, ini kita copy ke Excel. Baik, kita copy kembali, kemudian pilih transpose ya, klik kanan, pilih transpose. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian saya copy. Nah, kita buka SPSS-nya. Ini saya hapus dulu. Ya, klik kanan, paste. Nah, seperti ini ya. Anda silakan komputasinya apakah satu demi satu boleh, atau seperti saya dengan cara mengcopy. Kalau tabelnya masih bentuknya horizontal, maka dirubah menjadi vertikal, disesuaikan dengan kolom-kolom yang ada di SPSS-nya. Baik, sekarang kita sudah siap untuk menganalisis korelasinya ya. Perintahnya itu klik menu analyze, kemudian pilih correlate, and then bivariate. Nah, di sini akan muncul kotak dialog seperti ini, ya. Nah, ini kita tinggal pindahkan, kita blok kedua variabel itu, kita pindahkan ke sebelah, kemudian kita centang person ya. Kenapa? Karena datanya masuk dalam data rasio. Oke, kita to title, kita optionnya berapa ini? Oke, optionnya kita lihat pilihannya, saya kira nggak perlu ada yang dicentang ya. Oke, cukup, tinggal kita lanjutkan dengan oke. Nah, ini akan hasilnya tetap di output ya. Hasilnya seperti ini. Ya. Analisis korelasi, di sini hasilnya ini correlation. Nah, ini gimana nih cara membacanya? Kita lihat di tes pertama di crosskan dengan tes kedua ya. Kalau tes pertama dengan tes pertama ya tentu hasilnya satu ya. Tes pertama dengan tes kedua, di sini ada Pearson correlation, itu hasilnya adalah 0,906. Ya, di sini ada bintang 2, itu artinya di bawah nih, correlation is significant at the 0.01 level or two tile. Jadi ini ujinya dua pihak ya, menggunakan dua pihak, bukan one tile ya. And then significant or two tile, ini nilai signifikansinya 0,000, n ini menunjukkan banyak sampelnya ya. Nah, ini berarti
koefisien korelasinya atau koefisien indeks korelasinya adalah 0,906. Nah, menurut grade atau tabel korelasi, karena ini di atas 90%, maka dikatakan korelasi antara tes pertama dan tes kedua itu sangat kuat ya. Seperti itu. Baik, hasil tabel ini kita bisa mengkopikannya secara manual seperti biasa. Kita pindahkan ke Word ya. Klik copy, kemudian buka Word-nya. Ini kemudian cari yang baru, file new. Ya. Oke, ya, kita bisa langsung pastekan di sini. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Nah, tinggal Anda bercerita di sini atau mendeskripsikan tabel tersebut ya. Ini berdasarkan tabel korelasi diperoleh nilai indeks korelasi sebesar 0,906 atau 90,6% ya. Angka ini, nilai ini termasuk pada kategori kuat ya. Nilai ini termasuk pada kategori kuat ya, atau tinggi. Itu berdasarkan indeks korelasi seperti itu. Jadi hubungannya sangat kuat atau sangat erat atau sangat tinggi. Nah, ini artinya bahwa tes pertama itu bisa saja berpengaruh terhadap tes kedua. Tapi uji pengaruh ini kan masih belum dibahas di korelasi ya, karena pengaruh variabel ke variabel lain itu akan dibahas di analisis regresi ya. Seperti itu untuk analisis korelasi. Ini bisa ingat, kita intinya itu memahami tentang jenis datanya ya, karena jenis data akan mempengaruhi analisis korelasi mana atau uji korelasi mana yang akan digunakan. Seperti yang ada di dalam modul ini nih, pada tabel 2 ini kan jelas itu ya, ada persen itu digunakan, keduanya interval atau rasio. Nah, di sini butuh pemahaman lebih mengenai jenis datanya, apakah dia masuk ke nominal, ordinal, interval atau rasio. Pada pelatihan ini untuk analisis korelasi saya kira sudah cukup jelas ya. Tadi perintahnya saya coba ulangi, analyze, kemudian correlate, pilih bivariat, seperti itu. Saya harapkan Anda dapat memahami materi ini dengan baik ya, seperti itu. Saya kira cukup ya. Silakan Anda latih sebanyak-banyaknya sesuai pada modul pelatihan analisis statistik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.